Shalom, selamat malam Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita akan kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, bersyukur berterima kasih kami kepadamu buat waktu dan kesempatan yang begitu berharga untuk kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik, mari kita akan membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Mazmur nomor 45, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-18. Tema renungan kita pada malam hari ini, lidah sebagai pena warna hidup. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, malam hari ini mari kita baca dalam ayatnya yang kedua. Hatiku meluap dengan kata-kata indah. Aku hendak menyampaikan sajakku kepada raja. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Bapak Ibu, jika kita membaca dalam Yakobus pasal 3 ayat 4 sampai 5, di sana dikatakan, dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapa kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Begitulah kehidupan manusia Bapak Ibu. Betapapun besarnya perkara hidup yang harus dihadapi, namun sesungguhnya hidup manusia itu dikendalikan oleh lidahnya sendiri. Di zaman sekarang ini banyak kasus terjadi, seperti perselisihan, permusuhan, tindak pidana dan sebagainya, sebagai akibat dari kesalahan orang dalam memfungsikan lidah atau kecerobohannya dalam berkata-kata. Jika kita kembali melihat lagi di dalam Amsal pasal 18 ayat 21, dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Bapak Ibu, karena itu kita harus berhati-hati, sebab lidah kita dapat memberkati orang lain, tetapi di sisi atau waktu lain dengan lidah yang sama juga kita bisa mengutuki orang. Dengan lidah kita bisa membuat orang bersuka cita, tetapi dengan lidah itu juga kita dapat membuat orang lain berduka cita. Melalui lidah kita dapat membangun, tetapi juga dapat menghancurkan orang lain. Jika lidah kita senantiasa memperkatakan hal yang negatif, itu sama artinya kita sedang mempersulit langkah hidup kita sendiri menuju masa depan. Sebaliknya, jika lidah kita senantiasa memperkatakan hal-hal yang positif, maka perjalanan hidup kita pun akan mengarah kepada hal-hal yang positif pula. Dalam Mazmur yang sudah kita baca tadi, bahwa lidah kita itu laksana pena yang sedang melukis dan mewarnai hidup seseorang. Berwarna putih, biru, cerah, buram, ataupun hitam pekat, itu sesungguhnya Tuhan telah merancang masa depan yang baik bagi kehidupan anak-anaknya. Mari kita baca dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Namun tanpa sadar rancangan Tuhan itu kita rusak Bapak Ibu dengan perkataan kita sendiri. Rasul Petrus menulis dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Sedangkan kita melihat lagi di dalam Yakobus pasal 1 ayat 26, di situ dikatakan, jikalau ada seseorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Demikianlah renungan singkat kita pada malam hari ini. Kiranya dapat memberkati kita dan menguatkan kita. Mari kita berdoa.
Sungguh alangkah indahnya Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pengajaran yang begitu berharga, yang mengingatkan kami untuk senantiasa menjaga lidah kami, mengekang lidah kami, agar hidup kami boleh memberkati orang lain lewat perkataan kami. Mampukan kami Tuhan, untuk boleh melakukan kehendak-Mu, sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.